Salam jumpa lagi bersama dengan saya ya. Ketemu lagi di channel Cerita Pelaut. Jadi sebelum video ini saya ada satu video lagi yang sudah diupload. Itu menceritakan tentang bagaimana saya berhenti dari kapal itu dan mencari pekerjaan lagi. Oke, dan akhirnya waktu itu kami pulang dan akhirnya pulang itu waktu zaman itu pakai kapal penumpang ya, kapal penumpang pulang ke sana terus balik lagi sampai di kampung saya itu hanya nganggur 2 minggu 2 minggu dan saya nekat lagi untuk mencari pekerjaan ya, karena setidaknya sudah sedikit ada pengalaman dari kapal sebelumnya. Saya boleh sampai ke daerah Jakarta ya waktu itu. Jadi saya ada merasa nekat lagi. Jadi waktu itu saya nggak bilang ke keluarga, saya cuma bilang saya nggak bilang ke keluarga untuk merantau jauh. Cuman saya bilang saya mau cari kapal lagi. Ternyata saya secara diam-diam naik kapal penumpang dari Pelabuhan Bitung ke Jakarta. Waktu itu saya berpikir saya ke Jakarta aja untuk mencari pekerjaan. Di sana saya tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Bermodalkan ijazah laut dan modal nekat untuk mencari pekerjaan. Ya namanya orang bilang ya, kita mau usaha. Kita tidak punya keluarga, jadi tidak tahu minta tolong sama siapa, tidak bisa. Jadi saya nekat ke Jakarta. Perjalanan itu ditempuh 5 hari dari Manado ke Ambon, ke Makassar, dia mutar ke Surabaya dan akhirnya sampai ke Jakarta. Sampai di Jakarta teman-teman, ya kita agak singkat-singkat ceritanya. Sampai ke Jakarta ini pelabuhan di Tanjung Priuk ya, namanya Tanjung Priuk. Saya mau kemana sampai di sana? Jadi saya bingung sendiri, mau kemana ya di sini. Jadi saya keluar pakai becak. Waktu itu dari dalam pelabuhan itu agak jauh ya, agak jauh untuk keluar sampai di terminal. Seperti itu teman-teman ya, agak jauh ke terminal. Jadi pakai becak lah. Dengan tujuan saya ke terminal aja, karena saya berpikir kata orang di situ biasa banyak pelaut yang nganggur, yang saling share informasi pekerjaan ya. Yang pasti saya ke situ akan tidak dapat teman. Wah, ternyata saya sampai di situ. Saya bilang, wah inilah Jakarta. Saya bilang, saya mau mundur, malu. Mau terus, keadaan sudah terdesak. Jadi waktu itu kekurangan uang. Jadi waktu itu saya bawa uang sekitar 300.000 aja. Zaman 300.000 berapa sih? Tahun 90-an ya. Awal 90-an. 300.000 sampai di Jakarta itu biaya makan hanya berapa hari aja. Sudah habis. Berapa hari sudah habis. Terus di kawasan Tanjung Priok itu saya jalan kaki lewat Jalan Bugis. Masuk ke ya Taman Gorontalo lah, ada di situ. Kalau teman-teman yang sudah teman-teman pelaut pasti tahu lah ya itu. Di situ ada tempat jual-jual baju loak dan pembelian baju-baju loak. Karena perut kosong teman-teman ya. Ini cerita merantau di Jakarta. Oh ya, saya ke belakang dulu. Jadi di saat malam pertama saya di Tanjung Priok, saya bingung mau tidur di mana semua ini. Kayaknya semua Jakarta ini keras lah ceritanya. Saya numpang di kios sebelah di terminal Tanjung Priok situ. Pas baru mau tidur tengah malam karena orang rame ya, biar sampai tengah malam itu mau pengamen, pencopet, mungkin ada semua situ. Yang penting tas ini dan ijazah saya, ijazah pelaut itu saya terus pegang dan aman. Pas mau tidur diusir-usir sama preman-preman terminal. Usir, pergi sana. Lu jangan tidur sini, di tempat saya, cari tempat lain. Tengah-tengah malam cari lagi tempat lain. Jadi nongkrong di namanya Gedung Putih, ada terminal kereta api sekarang di sebelah Tanjung Priok itu. Duduklah situ, duduk sambil tidur. Banyak-banyak orang ternyata
orang-orang gelandangan itu ya, termasuk saya waktu itu gelandangan dibilang. Orang tidak punya tempat tinggal, tinggal di emper-emperan. Apa yang boleh berteduh dari hujan itu kita di situ. Tidur situ malam pertama, malam kedua boleh tidur di terminal di tenda-tenda yang orang sudah nggak jualan kalau malam. Malam berikut orang sudah mulai halau-halau, saya lihat oh orang ini punya ada bawa kardus-kardus ya, kardus supermi begitu. Jadi saya ikut beli kardus itu, ternyata kardus itu untuk jadi tikar tidur. Jadi tidur kalau kita diusir di dalam terminal, di tenda-tenda itu, kami tidur ada taman di depan terminal Tanjung Priok itu ada taman kecil, taman apa ya namanya? Taman lah situ. Pokoknya jalan menyeberang jalan sedikit lah. Jadi tidur kami situ ramai-ramai, banyak orang ternyata. Orang-orang gelandangan waktu itu di Jakarta keras. Ya teman-teman, orang bilang kenapa parang itu boleh jadi tajam yang bagus, tahan lama tajam pedang itu karena apa? Disepuh dengan air yang bagus. Jadi saya boleh betah jadi pelaut sekarang itu karena saya dicoba dalam keadaan yang sulit zamannya itu. Jadi saya sudah tidak merasa ragu sekarang kalau merasa tempat yang sulit, tempat yang sukar, gaji yang kecil. Tidak heran lagi karena saya sudah lewati. Jadi waktu itu tidur-tidur di kardus, jalan seminggu, eh, baju saya sudah saya tukar, sudah jual di Loaan ya, di Jakarta dibilang Loaan ya, baju-baju bekas. Kemeja saya jual, tukar uang berapa, 3-4 ribu zaman itu, 9 ribu. Celana jeans bisa sampai 15 ribu, bisa 12 ribu zaman itu. Jadi celana yang saya pakai, celana panjang tinggal satu, celana pendek ada dua, kaos mungkin ada tiga, kemeja tinggal satu. Jadi teman-teman, pakaian itu saya jual untuk beli makanan. Karena saya tidak tahu mau hidup itu, yang penting ada isi perut. Kalau di Jakarta kan ada jual siomay lah, ada jual apa cimol, apa dan mal lain-lain. Artinya perut biar ada isi walaupun sedikit. Teman-teman ya, saya sudah rasakan. Tempat tinggal nggak ada. Mau cari makan kita orang daerah itu belum tahu persis. Kultur kita sudah tahu keras di Jakarta itu di Tanjung Priok ya, di Jakarta Utara. Tapi untuk bertahan hidup itu kita belum tahu seperti apa. Dan akhirnya hari berjalan hari, saya melihat situasi di terminal itu, oh kayaknya ada orang-orang pengamen itu bisa diajak berteman. Dan akhirnya saya bergabung dengan mereka, kenalan, minta maaf dengan mereka kalau boleh bergabung berteman. Oh boleh, dari mana ditanya sampai sekian, ada 3-4 orang ya. Boleh enggak saya gabung dengan kamu? Wah, kamu datang sini buat apa? Saya mau cari pekerjaan dari kampung. Oh, dengan siapa lu? Sendirian. Saya bilang sendirian. Wah, nekat amat lu katanya. Datang-datang ke Jakarta. Terus enggak ada siapa-siapa? Enggak, Pak. Enggak ada siapa-siapa. Jadi kalau malam tidur di mana? Saya sering tidur sini, tidur situ. Oh, ada yang satu bilang, gue pernah lihat dia itu. Benar-benar, gue pernah lihat dia tidur di situ. Jadi gimana? Kalau boleh gue ikut, cuma mau cari makan. Gue nggak perlu mau bagian lah. Yang penting lu kasih makan aja deh. Udah. Kalau lu mau, dia ada 4 orang, kasihan. Kita punya grup nih udah cukup. Soalnya karena mereka sayang sama saya. Rupanya mereka ada grup lain lagi. Yang teman yang satu orang itu dia kasih masuk ke grup yang lain. Supaya saya bisa masuk di grup ini. Jadi bagaimana caranya? Lu punya tas? Oh gini. Gue ada teman situ di warung situ, titipin aja, warungnya nanti tutup malam, titip aja. Itu baju isi apa? Baju doang, pakaian, udah titip situ. Jadi dia titip situ, mereka pun sudah kenal. Oh ini geng pengamen ini, mereka sudah kenal. Jadi tas tinggal situ. Cuman saya punya ijazah pelaut, saya gulung, taruh di belakang, dibawa karena dipres dengan plastik kan. Jadi teman-teman, saya ikut mereka ngamen itu. Naik bus dulu kan masih bus Metro Mini itu yang belum pakai AC. Jadi kalau mobil lagi jalan dia kasih belajar begini cara naik, cepat lu naik, langsung bergantung. Jadi saya ikut nyanyi di dalam bus. Jadi lucunya itu teman-teman, saya jadi pelaut itu ya. Ikut dengan mereka mengamen ke Senen, ke mana lagi, ke Grogol.
saya kurang ingat ya, ke Pulau Gadung. Tapi mereka pangkalannya ujungnya balik ke Priuk nanti sudah malam atau maghrib gitu, atau baru menjelang malam. Jadi kita jalan pagi itu kemana-mana itu ngamen sampai ke pusat-pusat kota sana, di kota tua. Kita ngamen lah. Nanti mutar-mutar kemana, mutar kemana. Waktu tengah hari kita istirahat makan. Dan lumayan kalau mereka ngamen itu dapat. Kalau cuma cerita makan, wah tetap dapat kalau makan teman-teman. Dapat ternyata kalau mau ngamen, saya akui mereka. Lu makan-makan aja lah, tinggal makan. Jadi makan nasi dengan nggak usah enak-enak, tempe goreng dengan tahu apa semua. Yang penting itu perut kenyang. Mereka kita ngopi-ngopi zaman itu teh, saya nggak pilih makanan, yang penting ada isi perut. Jadi di saat habis ngamen mereka hitung-hitung uang waktu zamannya itu ada sampai 50.000, 70.000 ya hasil itu. Jadi begitu kita mau pisah, gimana ini kawan, panggil apa nama ya? Saya bilang nama-nama samaran aja lah, tapi begitu. Ya, kita mau pisah nanti ketemu besok pagi ini. Uang untuk makan kamu, oh enggak usah. Saya yang penting kamu sudah kasih makan. Sudah, kita pun kasihan sama lu ini. Pegang nih 5.000, 5.000-an untuk lu makan malam ini. Saya ambil lah. Mau kasih lebih, saya bilang enggak, buat kamu aja. Ternyata mereka kalau ada lebih-lebih itu ternyata buat minuman, drag begitu. Ternyata kalau untuk makan cukup. Tapi mereka itu rupanya enggak mau ikut loh, kita enjoy di sana. Enggak, sorry. Saya mau tidur, capek apa semua. Jadi begitulah hari berganti hari. Jadi besoknya mau sudah minum loh, sudah minum, ini uang ada sisa kemarin kan lu kasih bagi 5.000. Ya, jadi teman-teman, di saat mereka kasih 5.000 saya cuma makan, ada makanan yang harga-harga zaman itu 2.000-an ya. Ini masih ada 3.000. Oh, lu irit banget, lu masih ada uang. Lu pegang aja itu uang lu katanya, yang penting enggak kurang aja. Saya simpan 3.000 lagi. Besok ngamen lagi sampai kemana-mana. Saya tidak terpikir ya telepon ke kantor yang lama itu, karena saya masih simpan nomor telepon yang perusahaan lama yang bilang katanya kalau ada rencana pekerjaan nanti mana tahu kamu hubungi pas ada lowongan nanti kita panggil. Saya sampai terlupa mau nelpon ke mereka karena saya tidak tahu perusahaan-perusahaan yang lain di mana ya. Hari berjalan hari, jadi setiap sore mereka kasih saya 7.000, kadang 6.000, ada tersimpan 3.000. Saya memang press simpan di saku, kalau malam nanti lapar saya beli harga-harga 2.000 untuk makan pengisi perutnya teman-teman, begitu. Jadi tepatnya sudah 2 mingguan saya sudah ada uang sedikit. Waktu itu kan telepon itu, handphone belum ada, jadi masih telepon koin pakai kotak di pinggir jalan tuh. Saya teleponlah ke kantor, halo selamat pagi ibu apa ya namanya, sudah lupa. Ini dengan dulu chief officer di kapal ini. Oh iya, apa kabar chief? Ya, saya sekarang ada di Jakarta sambil cari kerja. Oh iya, kalau begitu kamu langsung ke kapal. Kamu tahu kan Sunda Kelapa itu? Kamu kan berhenti dari sana Sunda Kelapa. Iya, saya bilang bu. Itu kapten masih ada di sana dengan kru beberapa. Kamu sudah diterima, tinggal bilang sama Cap, kamu ke sana aja. Ah betul ini bu, saya sudah dapat kerja. Iya, kamu ke sana aja nanti bilang sama Cap, dia kan masih kenal kamu. Iya. Oh terima kasih banyak bu. Disitulah saya hampir menetes air mata ya. Habis pulang saya pergi ngamen, sudah telepon, saya ngamen, pulang lagi, saya belum langsung ke kapal, nanti besoknya rencana. Itu malam perpisahan lah cerita dengan. Jadi masih ada uang sisa yang saya simpan 3.000, 4.000, 2.000 saya simpan. Ini saya masih ada uang, saya bilang sekitar 20.000. Lu masih ada simpan uang begini-begini. Saya bilang pamit dengan teman-teman pengamen tuh, bro. Saya kali ini saya sudah mau berpisah dengan kamu. Jadi teman-teman, saya rasa sedih waktu itu ya. Kita sudah berkawan walaupun hanya beberapa hari, tapi mereka yang menolong saya ya di dalam kesusahan itu ya. Saya tidak punya saudara. Ternyata orang lain itu bisa jadi saudara kita apabila kita baik dengan mereka. Seperti apa perilaku kita, tapi kita belum tentu
mengatakan mereka itu jelek. Mereka itu baik ternyata teman-teman. Kelihatan aja mereka bajunya dekil, mukanya kelihatan seram-seram, tapi mereka baik. Pengamen-pengamen itu ya. Saya sudah makan dari pengamen itu teman-teman. Ini kisah saya yang paling luar biasa. Saya malam itu saya putuskan untuk bercerita dengan mereka, dan akhirnya bilang, bro, besok pagi saya sudah harus pisah dengan kamu, saya akan ke Sunda Kelapa, saya sudah dapat pekerjaan, apabila nanti saya ada waktu saya main-main ke sini nanti ya. Sebelum tahun berapa ya itu, 96 ya, 97 lebih kurang kayak begitu ya. Jadi saya pamit dengan mereka, saya ambil tas, sudah ganti-ganti baju. Saya mau kasih saya punya baju ke mereka, mereka enggak usah, bawa aja. Yang penting lu jangan lupa kita lah, kalau sudah lu jadi orang lah ceritanya. Iyalah, nama mereka pun saya sudah lupa. Jadi teman-teman, saya berangkat ke Sunda Kelapa itu ya pakai ojek ya, ingat. Lu ada uang? Kira-kira kalau uang begini cukup Sunda Kelapa enggak? Cukup. Ini gua tambahin lu 5.000 katanya. Cukup itu. Jadi saya pakai angkot dulu, baru pakai ojek kalinya ke Sunda Kelapa itu. Sampailah saya di sana. Akhirnya orang itu tunggu, kau dari mana Kus? Kenapa? Ya saya bilang, saya sampai di kapal ini teman-teman ya. Saya sudah lupakan sementara teman-teman pengamen itu. Saya sampai kapal, orang di kapal tuh kaget. Dari mana aja? Saya sudah 2 minggu Cap di Jakarta. Kenapa enggak datang di sini? Saya malu Cap mau ke sini. Saya pikir saya bukan malu seperti apa. Jangan-jangan kapal sudah berangkat. Jadi tinggal di mana? Saya ceritalah, Kak, saya di Tanjung Priuk terus ngamen, enggak ada tempat tinggal. Kapten itu kasihan sampai sedih. Kau gila, Gus. Kau sampai segitunya ya. Gila, kau kalau ada apa-apa di Jakarta orang enggak tahu, mati anjing katanya. Seperti kalau orang mati seperti anjing aja, diambil dikubur begitu, kita enggak tahu. Iya juga ya, saya bilang. Kapten itu marah-marah sama saya. Kau sudah makan? Sudah. Makan kau, makan, masuk sini. Astaga, saya dimarah-marah sama Cap. Kenapa? Kalaupun nganggur, kau makan tidur sini pun tidak akan habis makanan di sini. Saya cerita, saya nganggur itu sudah 2 minggu lebih di Jakarta teman-teman. Betapa bersyukurnya saya. Ternyata saya punya pekerjaan. Sorry ya, ada gangguan radio sedikit karena di pelabuhan ini. Jadi ternyata saya memang saya punya rezeki lah dapat kapal itu lagi ya. Jadi saya ceritakan kepada mereka semua, kok sampai segitunya kamu susah ya? Iya, saya 2 minggu di rumah Cap, terus datang ke sini lagi karena pengen cari kerja. Aduh, jadi sampai suruh datang Ibu Anu, dia langsung waktu laporan tengah hari dia hubungi di radio. Oh iya, sudah betul Cik. Iya, saya sudah di kapal ini, sudah dengan kita. Jadilah di situ teman-teman. Jadi nanti saya ceritakan di part selanjutnya tentang saya sudah kerja, dan ternyata kapal kami dari situ karena operasional kami sudah, perusahaan itu sudah mulai goyang, kapal kami dijual ke perusahaan Singapura. Nanti saya cerita teman-teman ya. Disitulah saya mulai maju secara bertahap di dalam saya punya kepelautan ya. Dalam pekerjaan saya mulai sedikit terangkat di situ. Saya akan cerita lagi bagaimana saya masuk ke Tanjung Priuk mencari teman-teman yang nganggur itu, yang teman-teman pengamen. Jadi saya cerita pengalaman nanti sudah kerja dan akan masuk situ, dan pekerjaan selanjutnya di Takbot itu. Jadi itulah pengalaman sedih saya teman-teman. Kalau saya ingat terasa menangis ya. Di rantau orang tidak ada siapa-siapa. Itulah pelaut. Saya pelaut cerita. Saya tidak membohongi diri ya. Saya cerita dari awal kesusahan saya. Saya tidak mau cerita di saat saya senang aja ya. Di saat susah, biar kamu tahu saya itu jadi pelaut seperti apa. Jadi jangan bosan-bosan lihat video saya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan mungkin bisa menjadi pengalaman bagi saudara-saudara Anda yang nanti jadi pelaut, yang akan merantau mungkin nanti seperti apa. Inilah pengalaman saya menjadi seorang pelaut.
bukan hanya sekedar saja ya, tapi saya memang betul-betul pingin jadi pelaut. Jadi nanti akan saya ceritakan lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.